Kunci jawaban halaman 88 sampai 96. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia kelas 4 tema 1 buku tematik siswa pembelajaran 2 subtema 2. Sebelumnya kita sudah belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia, bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut. Mari kita gali lebih jauh. Ini dia kelas subtema 2 pembelajaran 2. Oke, tong sampah gotong royong. Silakan dibaca sampai selesai. Ini dia ceritanya. Oke, langsung masuk saja halaman 88. Ayo berdiskusi berdasarkan teks yang kamu baca. Istilah grafik berikut. Ini dia keberagaman agama, budaya, suku bangsa, kerjasama, saling membantu, bahu-membahu, dan saling mendukung. Oke, kalau sudah kita akan lanjut. Ini dia keberagamannya, mulai dari agama, budaya, suku bangsa, kerjasamanya saling membantu, budaya bahu-membahu, suku bangsa saling mendukung. 4. Kerjasama. Ini dia pekerjaan cepat selesai, kerukunan warga terjalin, memperkuat persatuan dan kesatuan. Silahkan dicatat dulu atau di screenshot. Oke, kalau sudah kita akan lanjut halaman 89. Setelah kamu mengisi grafik di atas, diskusikan pertanyaan berikut dengan temanmu. Apa itu kerjasama? Jawabannya adalah kerjasama adalah sebuah sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Oke, silakan dicatat dulu. Oke, kalau sudah kita akan lanjut. Apa manfaat kerjasama? 1. Cita-cita, target, tujuan maupun keuntungan yang diinginkan akan lebih cepat tercapai. 2. Memupuk dan menumbuhkan sikap semangat persatuan. Pekerjaan yang sedang dihadapi akan lebih mudah. Pekerjaan yang sedang dihadapi akan menjadi lebih cepat selesai. Membiasakan diri menjadi pribadi yang ekstrovert dan gemar bekerja sama. Menumbuhkan rasa persaudaraan yang lebih erat. Melatih diri sendiri menjadi lebih menghargai orang lain. Melatih pribadi untuk menghargai perbedaan. Melatih pribadi untuk dapat mengeluarkan pendapat, saran, dan kritik. Oke, silahkan di screenshot dulu. Tiga, bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman adalah dengan menghargai perbedaan dan menumbuhkan sikap toleransi. Dengan menghargai perbedaan agar perbedaan yang ada seperti keanekaragaman budaya suku bangsa dan agama Indonesia di Indonesia dapat menimbulkan keharmonisan dan kedamaian sehingga dapat bekerja sama dengan baik serta menghindari konflik dan pertentangan. Silakan di screenshot dulu atau dicatat.
Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana dengan warga di daerahmu? Apakah mereka juga bekerja sama dalam keberagaman? Ceritakan satu bentuk kerjasama yang dilakukan di tempat tinggalmu. Satu, keberagaman lingkunganmu di desa, warganya beragama, suku, dan budaya. Dua, memberikan satu contoh kerjasama dan menjelaskan sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan saat kerjasama. Membersihkan lingkungan bersama-sama, menjenguk salah satu warga yang sakit, bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan, saling menghormati orang yang berbeda agama, tidak membedakan suku, bergotong royong membangun lingkungan sekitar, manfaat kerjasama pekerjaan atau masalah yang sedang dihadapi akan menjadi lebih mudah dan cepat selesai. 4. Kesimpulan, apa pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman? Pentingnya persatuan dan keberagaman adalah: 1. Memperkaya keanekaragaman budaya. 2. Membangun negara yang kaya akan budaya. 3. Membentuk persatuan kebudayaan yang saling melengkapi. 4. Mencegah perpecahan antar suku bangsa. Kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Oke, tapi sebelum itu dicatat dulu ini atau di screenshot. Oke, kalau sudah kita akan lanjut. Ayo mengamati keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dalam rumah adat. Rumah adat menceritakan ciri khas satu tempat. Mari kita amati rumah adat berikut. Temukan sudut lancip tumpul siku-siku pada kedua rumah adat tadi dengan cara melingkari dan memberi nama tiap sudutnya. Ingat ke kamu tentang sudut. Dua sinar garis memiliki titik pangkal yang sama akan membentuk suatu sudut. Titik pangkal yang sama itu disebut titik sudut, sedangkan dua sinar garis disebut kaki sudut. Bagaimana kita mengetahui besar sudut? Ayo mempelajarinya menggunakan busur. Itu dia sudut dilambangkan dengan seperti ini ya, bentuk sudutnya. Itu dia lambangnya. Kunci jawaban buku tematik halaman 94. Ini dia sudut AOB besarnya 45 derajat. Besar sudut BOC 45 derajat, COD 45 derajat, sudut DOE 45 derajat. Berapakah besar setiap sudut berikut? Ini dia 45 derajat, 90 derajat, 120 derajat, dan 180 derajat. Silahkan diperhatikan. Ada 45, 90, 120, dan 180. Mengukur sudut. Untuk mengukur sudut A, B, C, temukan sudut di atas gambar sudut sehingga titik pusat busur terletak di sudut B dan alas busur berimpit dengan sudut C, B, A. Perhatikan gambar berikut. Kita menggunakan skala bagian dalam untuk menentukan ukuran sudut ABC. Kita lihat bahwa sudut tersebut berukuran 60 derajat. Kita tuliskan besar sudut itu sebagai berikut. Sudut ABC 60 derajat. Untuk menentukan ukuran sudut PQR, letakkan busur seperti semula dan gunakan skala bagian luar. Lihatlah bahwa sudut PQR berukuran 120 derajat. Kita tuliskan besar sudut ini sebagai berikut. Lihatlah benda-benda di sekitarmu. Ini dia, temukan 5 yang punya sudut. Ukurlah besar sudutnya dengan menggunakan busur. Ini dia kunci jawaban halaman 94. Perkirakan saja, ini saja nama benda, ujung buku 90 derajat. Itu dia perkiranya besar sudut hasil pengukuran 90, jenis sudut siku-siku, ujung penggaris segitiga 60 derajat, sudut tumpul bendera semapor 90 derajat, siku-siku staples 35 derajat perkiranya, dan besar sudut hasil pengukuran 40 derajat atau sudut lancip karena di bawah 90.
Sedangkan di atas 90 namanya tumpul. Di atas ya 90 ya. Papan tulis papan tulis 90 derajat berarti siku-siku. Oke, itu dia contohnya ya. Jadi 60 derajat itu tumpul, 40 derajat itu lancip. Di atas 45 ya. Itu sudah tumpul ya. Oke, meskipun benda ukurannya berbeda tapi besar sudutnya bisa sama. Besar sudut dipengaruhi oleh bukaan kaki-kakinya. Sudut tidak terpengaruh oleh panjang garis sinar. Oke, kunci jawaban buku tematik halaman 95. Mencetak sudut. Temukan 3 benda memiliki sudut yang sama. Gambarlah sudutnya. Ini dia pintu. Sudutnya itu 90 derajat. Ini dia gambar sudutnya. Buku 90 derajat. Ini dia gambar bukunya. Bingkai foto 90 derajat. Itu dia, silahkan dicatat dulu. Oke, kalau sudah kita lanjut. Apakah menemukan benda yang besar sudutnya sama? Iya. Apakah gambar sudutnya sama? Apakah gambar sudutnya sama? Yaitu gambar pintu, buku, dan bingkai foto sudutnya sama-sama 90 derajat. Apa yang dapat kamu simpulkan? Pintu, buku, dan bingkai foto sudutnya sama, yaitu 90 derajat. Halaman 96, ini dia jawabannya. Apakah besar sudut gambar berikut sama besar? Jelaskan. Gambar A dan gambar B, apakah mana yang sudutnya lebih besar? Jelaskan. Gambar A atau gambar B? Apa yang mempengaruhi besar sudut? Apakah besar sudut gambar berikut sama besar? Jelaskan. Berbeda, sudut A lebih besar dari sudut B, jadi sudut A itu lebih besar ya. Ini dia, sudut A itu lebih besar dari sudut B. Mana sudut yang lebih besar? Jadi sudut B lebih besar ya daripada sudut A. Ini dia, sudut B lebih besar daripada sudut A. Sudut B hampir siku-siku ya, bisa dibilang siku-siku, sedangkan sudut B dia lancip ya. Oke, apa yang mempengaruhi sudut besar? Ini dia, besar sudut dipengaruhi oleh jarak antara kaki-kaki sudut. Jika jaraknya besar, nilai sudut juga semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika jaraknya kecil maka nilai sudutnya juga semakin kecil. Oke, silahkan dicatat dulu. Oke, kalau sudah kita akan lanjut. Ayo berkeras, kamu sudah berlatih gerakan dasar tarian bungong. Jumpa sekarang kamu akan berlatih menarikan dengan menggunakan formasi. Kamu akan dibagi dalam kelompok. Satu kelompok 8 siswa. Lakukan gerakan dengan hitungan dan iringan musik. Perbedaan apa yang ada pada setiap daerah Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan berasal dari keanekaragaman. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku dan kenegaraan budaya daerah. Silahkan dibaca sampai selesai ya. Oke, ayo renungkan nilai apa yang kepelajari hari ini. Kerjasama dalam keberagaman dan mengukur sudut. Apa kamu bisa bekerjasama dengan teman-temanmu yang masih berbeda? Bisa. Kerjasama orang tua, berlatih tarian bungong. Jumpa dengan orang tuamu, mintalah pendapat mereka mengenai gerakanmu. Demikianlah artikel yang membahas kunci jawaban halaman 88 sampai 96 kelas 4 tema 1. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar ya teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.